Selamat datang di channel Cingte Horor, tempat di mana kamu bisa mendengarkan cerita-cerita horor bukan agar kamu menjadi seorang yang penakut, melainkan agar kamu menjadi orang yang berani menghadapi ketakutan-ketakutanmu. Selain itu, jika suatu hari kamu berada dalam posisi seperti di dalam cerita-cerita horor yang saya bawakan, kamu sudah tahu dan sudah siap untuk menghadapinya. Sebelum ceritanya dimulai, tolong bantu channel ini dengan subscribe, like, komen, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kamu bisa terus mendapatkan cerita terbaru. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Namaku Aris. Bagiku, aspal jalanan Jakarta adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah berbohong. Dia keras, panas, dan menuntut untuk terus dipijak jika aku ingin bertahan hidup. Malam itu jam digital di dashboard motor metikku menunjukkan pukul 23.45. Mataku perih, seperti ada butiran pasir yang dipaksa masuk ke balik kelopak. Jaket hijauku sudah bau matahari campur polusi, dan punggungku rasanya hampir patah. Tapi aplikasi di ponselku masih menyala hijau. Kurang satu tarikan lagi, dan aku akan mendapatkan bonus harian. Satu lagi, Riz, buat bayar kontrakan besok. Gumamku pada diri sendiri, mencoba mengusir kantuk yang mulai menyerang. Aku menepi di depan sebuah ruko yang sudah tutup, menyesap sisa air mineral yang sudah hangat. Pikiranku melayang ke almarhumah ibu. Sudah 3 bulan sejak beliau pergi karena gagal ginjal. Yang tersisa untukku hanyalah tumpukan kwitansi rumah sakit dan rindu yang seringkali datang tanpa permisi di sela-sela lampu merah. Ting! Ponselku bergetar hebat. Sebuah pesanan masuk. Titik penjemputan RS Medika Tua, lobi samping. Titik tujuan Jalan Kenanga nomor 13. Pembayaran tunai. Aku mengerenyit. Kenanga nomor 13. Nama jalan itu memicu denyut aneh di pelipisku. Rasanya seperti mendengar melodi lagu yang sudah sangat lama tidak kudengar. Tapi aku lupa liriknya. Aku menggeleng kuat-kuat. Mungkin hanya perasaan karena aku terlalu lelah. Aku segera memacu motorku menuju RS Medika Tua. Bangunan itu adalah sisa-sisa arsitektur kolonial yang tampak suram di bawah temaram lampu jalan yang berkedip-kedip. Di lobi samping yang sepi, seorang wanita sudah berdiri menunggu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna krem yang tampak agak kuno, dengan syal melilit leher dan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Dia tidak membawa tas, hanya sebuah payung lipat di tangannya. Meski langit malam ini sangat cerah tanpa awan. Malam, Mbak, sesuai aplikasi ya ke Jalan Kenanga? Tanyaku sambil menyodorkan helm cadangan. Wanita itu mengangguk pelan, gerakannya sangat anggun. Tapi entah kenapa, terasa kaku. Saat dia mengambil helm dari tanganku, jemarinya yang dingin tak sengaja bersentuhan dengan kulitku. Dinginnya bukan seperti dingin AC, tapi seperti es yang sudah lama disimpan di dalam freezer. Iya mas, tolong ya, saya sudah ingin pulang. Suaranya lembut, sangat tenang. Aku sempat tertegun. Mbak tahu nama saya? Dia terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah layar ponselku yang masih menempel di setang motor. Ada di aplikasi kan? Aku tertawa kecil, menertawakan kebodohanku sendiri. Oh iya, benar juga, silakan naik mbak. Begitu dia duduk di jok belakang, motorku terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Aku mulai menjalankan motor, memecahkan kesunyian malam Jakarta yang mulai lengang. Anehnya, saat kami mulai bergerak, aroma melati yang sangat kuat mulai tercium dari arah belakang, bercampur dengan sesuatu yang agak menyesakkan, seperti bau kertas yang terbakar. Mbak habis dari rumah sakit, menjenguk siapa? Tanyaku berusaha ramah, sekadar memecah sunyi agar aku tidak mengantuk. Menjemput yang tertinggal mas, jawabnya lirih. Wah, barangnya penting ya mbak sampai dicari malam-malam begini. Dia tidak langsung menjawab. Aku melirik dari spion. Dia hanya menatap lurus ke depan. Sangat penting.
Sesuatu yang seharusnya sudah selesai 20 tahun lalu. Aku terdiam. 20 tahun lalu? Itu adalah tahun di mana hidupku berubah total. Tahun di mana api melahap habis semua yang kupunya. Rumahku, mainanku, dan ayahku. Tiba-tiba udara malam terasa jauh lebih dingin. Aku merasa jalanan yang kulalui mulai terasa asing. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak lebih rimbun dan gelap. Seolah-olah kami tidak lagi berada di tengah kota, melainkan sedang menuju ke sebuah tempat yang sudah dilupakan oleh waktu. Mas Aris masih ingat pohon mangga besar yang ada di depan rumah nomor 13. Tanya wanita itu tiba-tiba. Jantungku seakan berhenti berdetak. Dari mana dia tahu soal pohon mangga itu? Pohon itu adalah tempat favoritku memanjat sebelum semuanya hangus menjadi arang. Mbak kok tahu? Suaraku mulai bergetar. Karena kita menuju ke rumah yang sama, Aris. Rumah kita. Aku mengerem mendadak. Kepalaku pening. Di depanku, jalanan yang tadinya aspal mulus berubah menjadi jalanan tanah yang berdebu. Dan di sana, di balik gerbang besi hitam yang berkarat, berdiri sebuah rumah megah berlantai 2 dengan lampu teras yang menyala kuning hangat. Itu adalah rumahku. Rumah masa kecilku yang seharusnya sudah rata dengan tanah 20 tahun silam. Kita sudah sampai, bisik wanita itu di telingaku. Dan kali ini, bau asap itu begitu menyengat hingga dadaku terasa sesak. Aku terpaku di atas jok motor, napasku memburu, pendek-pendek. Seolah paru-paruku menolak udara di tempat ini. Di hadapanku, rumah itu berdiri dengan angkuh. Dindingnya bercat putih gading, kusen keping kayunya masih mengilat. Dan yang paling membuatku merinding adalah sebuah sepeda roda 3 kecil berwarna merah tergeletak di teras. Itu sepedaku, sepeda yang seharusnya sudah meleleh menjadi rongsokan 2 dekade lalu. Mbak, ini gak mungkin. Suaraku tercekat di tenggorokan. Rumah ini sudah terbakar habis tahun 2004. Saya sendiri yang melihat apinya. Wanita itu turun dari motor dengan gerakan yang sangat halus, hampir tanpa suara. Dia melepaskan helm dan meletakkannya begitu saja di atas jok belakang. Saat dia berbalik, cahaya lampu teras yang kuning temaram menerpa separuh wajahnya. Matanya yang sayu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kerinduan yang dalam, namun menyimpan kesedihan yang gelap. Api hanya membakar kayu dan beton, Aris. Tapi kenangan punya cara sendiri untuk tetap bernapas. Ucapnya sambil melangkah menuju gerbang besi hitam itu. Tangannya yang pucat menyentuh jeruji besi. Gerbang itu terbuka, mengeluarkan suara gesekan logam yang memilukan, seolah-olah besi itu sedang menangis. Mbak, saya nggak bisa. Saya harus pergi. Aku mencoba memutar kunci motor, berniat memacu kendaraan ini sejauh mungkin. Namun, jemariku kaku. Kunci motor itu terasa panas seperti besi yang baru keluar dari tungku pemanggang. Aku menarik tanganku. Kulit telapak tanganku memerah, melepuh kecil. Jangan terburu-buru, wanita itu menoleh. Separuh wajahnya masih tertutup masker, tapi aku bisa merasakan dia sedang tersenyum di baliknya. Ayah sudah menunggumu di dalam. Beliau belum sempat menghabiskan kopi terakhirnya saat itu kan? Jantungku berdegup sangat kencang hingga telingaku berdenging. Bagaimana dia bisa tahu soal kopi itu? Di malam naas itu, ayah memang sedang duduk di ruang tengah dengan secangkir kopi hitam sebelum api dari dapur merambat dan mengurung beliau di dalam sana. Tiba-tiba lampu di lantai 2 rumah itu menyala. Sebuah bayangan pria lewat di balik gorden. Postur tubuh itu, cara jalannya yang sedikit membungkuk karena kebiasaan membaca. Itu mustahil, tapi aku mengenalinya. Ayah, gumamku tanpa sadar.
Air mata mulai mengaburkan pandanganku. Antara takut yang mencekam dan kerinduan yang meledak-ledak, logikaku mulai kalah. Masuklah Aris, selesaikan apa yang belum selesai. Tip dariku sudah menunggumu di meja. Wanita itu melambaikan tangan, memberi isyarat agar aku mengikutinya. Aku turun dari motor seperti orang yang sedang dihipnotis. Setiap langkahku menuju teras terasa berat, seolah bumi di bawah kakiku mencoba menahanku untuk tidak masuk. Bau melati kini kalah total oleh bau hangus yang semakin tajam. Anehnya, meski rumah itu terlihat utuh, setiap kali aku berkedip, aku melihat kilasan dinding yang menghitam dan plafon yang runtuh. Tepat saat kakiku menginjak lantai teras, pintu depan yang besar itu terbuka dengan sendirinya. "Aris, itu kamu, Nak?" Suara itu, suara berat dan serak yang selalu membacakanku dongeng sebelum tidur. Suara yang terakhir kali ku dengar berteriak menyuruhku lari keluar lewat jendela, sementara dia terjebak plafon yang rubuh. Aku berdiri di ambang pintu. Di dalam sana, ruangan tertata persis seperti ingatanku saat berusia 8 tahun. Namun, ada yang salah. Jarum jam dinding di ruang tamu bergerak mundur dengan sangat cepat. Dan di atas meja kayu, terdapat secangkir kopi yang masih mengepulkan uap. Tapi uapnya bukan beraroma kopi, melainkan bau daging yang terbakar. Mbak siapa sebenarnya?" Tanyaku dengan suara bergetar, menoleh ke arah wanita bergaun krem itu. Dia perlahan membuka maskernya. Aku terkesiap, mundur hingga menabrak tiang teras. Wajahnya tidak rusak, tapi kulitnya seputih kertas dengan urat-urat biru yang menonjol. Dan di lehernya, terdapat bekas luka bakar yang melingkar, seolah-olah api pernah mencoba mencekiknya. "Aku adalah janji yang terlupakan, Aris," bisiknya. "Dan sekarang rumah ini menuntut bayarannya." Tiba-tiba pintu depan tertutup dengan dentuman keras. Brak! Aku terkurung di dalam. Di saat yang sama, aku mendengar langkah kaki berat menuruni tangga kayu, disertai suara tawa anak kecil yang terdengar sangat jauh, seolah berasal dari dalam kubur. Aku memutar kenop pintu dengan kalap, tapi benda itu terasa menyatu dengan kusennya. Dingin, keras, dan tak tergoyahkan. "Buka! Siapapun di luar! Tolong!" teriakku sambil menggedor kayu jati yang seharusnya sudah jadi abu itu. "Aris, kenapa berisik sekali? Nanti ibumu bangun." Sebuah suara menginterupsi teriakanku. Aku mematung. Perlahan aku memutar tubuh. Di ujung tangga berdiri seorang pria mengenakan sarung kotak-kotak dan kaos oblong putih. Wajahnya, Tuhan, itu wajah ayah. Persis seperti terakhir kali aku melihatnya, sebelum asap hitam menelan segalanya. Tapi ada yang janggal. Matanya tidak memiliki bagian putih, hanya 2 lubang hitam pekat yang seolah menatap langsung ke dalam jiwaku. "Ayah," suaraku mencicit, nyaris hilang. "Kemari, Nak, habiskan makan malammu." Ayah menunjuk ke meja makan. Di sana, wanita bergaun krem itu sudah duduk dengan kaku. Di hadapannya tersaji piring-piring berisi makanan yang terlihat lezat. Rendang, sayur nangka, sambal ijo. Tapi saat aku mendekat, indera penciumanku justru menangkap bau busuk bangkai yang menyengat. Uap yang keluar dari nasi putih itu berwarna kelabu, seperti abu jenazah yang masih panas. Aku harus keluar dari sini. Ini tidak nyata. Aku membentak, mencoba mengumpulkan keberanian. Wanita itu mendongak. "Kamu ingin keluar? Mudah saja, Aris. Ambil kunci emas di kamar atas, kamar tempat kamu bersembunyi di dalam lemari saat api mulai naik." Aku teringat, malam itu aku yang ketakutan bersembunyi di dalam lemari jati besar di kamar atas. Ayah menemukanku,
melempar tubuh kecilku keluar jendela ke arah tetangga yang sudah membentangkan kasur, tepat sebelum lantai kayu di bawah kaki ayah amblas. "Kenapa harus kamar itu?" tanyaku dengan napas tersengal. "Karena di sana kamu meninggalkan sesuatu yang berharga," saut si wanita dengan nada dingin. "Sesuatu yang membuat rumah ini terus memanggilmu kembali." Tanpa pilihan lain, aku mulai menaiki tangga. Setiap anak tangga yang kupijak mengeluarkan suara kretek yang mengerikan. Dan setiap kali suara itu terdengar, dinding rumah di sekitarku seolah berganti rupa. Sekilas aku melihat wallpaper bunga-bunga yang cantik. Namun di kedipan berikutnya, yang tampak adalah dinding bata yang gosong dan menghitam. Aku tiba di depan pintu kamar lamaku. Pintu itu bergetar hebat, seolah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam. "Aris, tolong, panas." Aku tersentak. Itu suaraku sendiri. Suara versi diriku yang berusia 8 tahun menangis histeris dari balik pintu. Tanganku gemetar saat menyentuh kenop pintu kamar. Aku harus mengambil kunci itu. Aku harus mengakhiri kegilaan ini. Namun, saat pintu terbuka, yang kulihat bukan lagi kamar tidur, melainkan sebuah labirin lorong panjang yang dindingnya terbuat dari api yang membeku. Api yang diam, tidak panas, tapi berwarna merah darah yang menyakitkan mata. Di ujung lorong, aku melihat sosok kecil diriku yang sedang meringkuk di dalam lemari yang terbuka. Di lehernya melingkar sebuah kunci emas yang bersinar terang. Tapi di belakang bocah itu, sesosok bayangan hitam tinggi besar dengan tangan-tangan panjang seperti ranting terbakar sedang bersiap untuk menerkam. Tujuanku hanya kunci itu, bisikku pada diri sendiri, mencoba memantapkan hati. Ambil kuncinya, lari ke bawah, dan jangan pernah menoleh. Aku mulai berlari melintasi lorong api membeku itu. Namun setiap kali kakiku melangkah, bayangan-bayangan masa lalu muncul di dinding. Ibu yang menangis di depan pusara kosong, aku yang dihina karena bau asap yang seolah menempel di kulitku bertahun-tahun, dan kemiskinan yang mencekik. "Kamu tidak akan pernah lepas, Aris." Suara wanita bergaun krem itu bergema di seluruh penjuru lorong. "Kamu adalah bagian dari abu rumah ini." Tiba-tiba lantai di bawahku mulai retak. Api yang tadinya membeku mulai mencair dan menjilat-jilat ujung celanaku. Aku melompat, meraih pintu lemari tepat saat lantai di belakangku runtuh ke dalam kegelapan tak berdasar. Aku berhadapan langsung dengan diriku yang kecil, matanya yang sembab menatapku penuh harap. Tapi saat tanganku terjulur hendak mengambil kunci emas di lehernya, tangan bocah itu berubah menjadi cakar yang kuat dan mencengkram pergelangan tanganku dengan tenaga yang luar biasa. "Kenapa kamu meninggalkanku sendirian di dalam api, Kak?" tanya bocah itu dengan suara yang berubah menjadi parau dan berat. Cengkraman cakar kecilnya terasa seperti besi panas yang mengunci urat nadiku. Aku menjerit, mencoba menarik tanganku, tapi bocah itu, manifestasi dari rasa bersalahku yang paling dalam, menarikku masuk ke dalam gelapnya lemari. Ruangan di sekitarku mendadak menciut. Oksigen menipis, digantikan oleh asap tebal yang membuat tenggorokanku terasa seperti disumpal bara. "Aku tidak meninggalkanmu. Ayah yang melempar aku keluar," teriakku di tengah batuk yang menyiksa. "Tapi kamu tidak pernah kembali untuk mengambilku," bisik bocah itu lagi. Kini wajahnya mulai meleleh seperti lilin yang terbakar, meneteskan cairan hitam yang berbau belerang. Aku sadar ini bukan hanya hantu, ini adalah beban psikologis yang telah kupendam selama 20 tahun. Kunci emas itu berkilau tepat di depan dadanya yang kini berlubang. Dengan sisa tenaga, aku berhenti meronta. Aku berhenti melawan. Aku memeluk sosok kecil yang mengerikan itu. "Maafkan aku," bisikku sambil menangis sesenggukan.
Maaf karena aku tumbuh dewasa sambil membencimu. Maaf karena aku ingin melupakanmu. Pelukan itu membuat cengkramannya mengendur. Sosok bocah itu perlahan memudar menjadi serpihan abu, meninggalkan kunci emas itu jatuh ke telapak tanganku. Dingin. Akhirnya kunci itu terasa dingin. Namun rintangan belum usai. Begitu kunci itu kugenggam, dinding lemari meledak. Aku terlempar kembali ke ruang tengah. Tapi kondisinya kini jauh lebih parah. Ruang tamu itu tidak lagi indah. Langit-langitnya runtuh, menumpahkan arang yang masih membara. Di ujung ruangan, ayah dan wanita bergaun krem itu berdiri bersisian. Mereka tidak lagi tampak manusiawi. Tubuh mereka tinggi memanjang. Kulit mereka seperti kerat kayu yang terbakar. Dan mulut mereka terbuka lebar tanpa suara, mengeluarkan kepulan asap hitam. "Kuncinya, Aris, berikan kuncinya." Suara mereka bergema secara serempak, menggetarkan lantai yang kupijak. Aku melihat ke sekeliling. Pintu keluar masih terkunci rapat. Satu-satunya jalan keluar adalah pintu kecil di bawah tangga. Pintu gudang yang dulu selalu dilarang oleh ayah untuk kubuka. Kunci emas ini memiliki ukuran yang sama dengan lubang kunci di pintu gudang itu. Aku berlari sekencang mungkin, melompati puing-puing furnitur yang mulai terbakar kembali. "Aris, jangan ke sana!" teriak bayangan ayah. Suaranya kini berubah menjadi raungan penuh amarah. Setiap kali aku melangkah, bayangan-bayangan hitam bermunculan dari balik tembok, mencoba meraih kakiku. Aku sempat terjatuh, lututku menghantam lantai yang panas, tapi aku tidak peduli. Aku merangkak, menyeret tubuhku hingga mencapai pintu bawah tangga itu. Dengan tangan gemetar, aku memasukkan kunci emas itu. Klik! Pintu terbuka, namun di baliknya bukan jalan keluar menuju aspal jalanan Jakarta yang kurindukan. Di balik pintu itu terdapat sebuah tangga menurun menuju ruang bawah tanah yang tidak pernah ku ketahui keberadaannya. Bau melati yang tadi lembut kini berubah menjadi bau amis darah yang sangat tajam. "Kamu ingin tahu kebenarannya, kan?" Suara wanita bergaun krem itu kini tepat di belakang telingaku. Nafasnya berbau asap dan kematian. "Masuklah. Lihat apa yang ayahmu sembunyikan di balik api itu." Aku menelan ludah, menatap kegelapan di bawah sana. Ini adalah rintangan terakhir sebelum aku benar-benar kehilangan akal sehatku. Aku melangkah turun, selangkah demi selangkah, sementara di atasku rumah itu mulai runtuh sepenuhnya, menutup jalan kembali untuk selamanya. Setiap anak tangga yang kupijak terasa lembab dan licin, bukan karena air, melainkan cairan kental kemerahan yang merembes dari sela-sela dinding beton. Di dasar tangga, aku menemukan sebuah ruangan yang diterangi oleh ratusan lilin hitam yang menyala tanpa sumbu. Di tengah ruangan itu, sebuah meja kayu besar berdiri, penuh dengan foto-foto diriku dari bayi hingga aku dewasa. Namun, ada yang salah dengan foto-foto itu. Di setiap foto, ada bayangan hitam yang berdiri tepat di belakangku, memegang pundakku dengan jemari panjangnya. "Ayah tidak terbakar karena kecelakaan, Aris." Suara wanita bergaun krem itu muncul dari balik kegelapan sudut ruangan. Kini dia tidak lagi memakai syal. Lehernya terlihat jelas, hancur, seperti daging yang dipanggang terlalu lama hingga menghitam. "Apa maksudmu?" teriakku, menggenggam kunci emas yang kini terasa membara di tanganku. Rumah ini adalah tumbal, keluarga ini adalah pengikat. Dia melangkah mendekat. Wajahnya yang pucat kini dipenuhi air mata darah. 20 tahun lalu, ayahmu membuat perjanjian dengan penghuni tanah ini. Kekayaan, kesehatan ibumu, dan nyawamu yang selamat. Semua itu ada harganya. Aku menggeleng kuat-kuat. "Bohong. Ayah menyelamatkanku.
dia mengorbankan dirinya. Dia mengorbankan dirinya karena dia tidak sanggup memberikanmu. Wanita itu menjerit. Suaranya memecahkan beberapa lilin di sekitar kami. Tapi perjanjian tetaplah perjanjian. Api itu tidak akan pernah padam sebelum ia mengambil apa yang seharusnya ia ambil. Apa yang seharusnya menjadi haknya. Dan haknya adalah anak sulung dari garis keturunan ini. Tiba-tiba dari balik meja kayu sesosok makhluk merangkak keluar. Itu bukan ayah, bukan juga manusia. Itu adalah massa daging hitam yang membara dengan wajah yang terus berubah-ubah antara wajah ayah, wajah ibu, dan wajahku sendiri. Inilah penghuni yang sebenarnya. Makhluk itu mengeluarkan suara parau yang menyayat hati. Sebuah tawaran yang bergema langsung di dalam kepalaku. Satu nyawa untuk memadamkan api selamanya. Berikan dirimu, atau api ini akan merambat keluar, membakar siapapun yang pernah kau cintai di dunia sana. Di dalam penglihatan yang tiba-tiba muncul di dinding ruang bawah tanah, aku melihat kontrakan tempatku tinggal saat ini. Aku melihat sahabat-sahabatku sesama ojol yang sedang tertawa di pangkalan, dan aku melihat makam ibu. Semuanya mulai dikelilingi oleh api biru yang dingin namun mematikan. Segala usahaku untuk lari, untuk mengambil kunci, dan untuk melawan rasa bersalah ternyata berakhir jalan buntu ini. Aku tidak bisa lari lagi. Pintu di atas sudah runtuh, dan makhluk di depanku menuntut hutang darah yang sudah jatuh tempo. Aris, jangan dengarkan dia. Aku menoleh. Di sudut lain, aku melihat bayangan ayah yang asli, lemah, transparan, dan penuh luka bakar. Dia terantai pada dinding ruang bawah tanah ini dengan rantai api yang membara. Ayah! Aku mencoba berlari ke arahnya. Namun wanita bergaun krem itu menghalangiku dengan payung lipatnya yang kini berubah menjadi bilah besi panas. Pilih Aris. Wanita itu mendesis. Menyerahlah. Dan jadilah bagian dari fondasi rumah ini selamanya. Atau biarkan api ini melahap duniamu yang sekarang. Tidak ada pilihan ketiga. Tanganku gemetar. Aku melihat kunci emas di tanganku. Lalu melihat ayah yang tersiksa. Dan melihat dunia luar yang terancam musnah karena dosa masa lalu yang bukan milikku. Aku menyadari satu hal. Semua usahaku untuk selamat adalah sia-sia jika aku keluar sebagai pembawa petaka. Ini adalah satu pilihan terakhir yang paling sulit yang harus kuambil. Dinding rumah bawah tanah itu mulai menyempit, berderit seperti rahang raksasa yang hendak mengunyah keberadaanku. Di satu sisi, ada ayah yang terantai dalam siksaan abadi. Di sisi lain, adalah ancaman api yang akan melahap teman-temanku dan sisa-sisa duniaku di luar sana. Makhluk hitam di depanku mengeluarkan aroma belerang yang makin menusuk, menungguku menyerahkan leher untuk dicekik oleh takdir. Jika aku menyerahkan diri, apakah mereka benar-benar akan selamat? Tanyaku. Suaraku nyaris hilang ditelan gemuruh api dari lantai atas. Wanita bergaun krem itu tertawa. Suara tawa yang terdengar seperti gesekan amplas pada tulang. Api ini butuh bahan bakar, Aris. Selama ini ia memakan penyesalan ayahmu. Sekarang ia menginginkan darahmu. Jika kau setuju, kontrak itu lunas. Duniamu akan tetap dingin. Tapi kau akan tetap di sini, terbakar tanpa pernah menjadi abu. Aku menatap ayah. Pria yang selama 20 tahun kupuja sebagai pahlawan itu kini hanya bisa menggeleng lemah. Air matanya menguap sebelum jatuh ke pipi. Jangan nak, jangan jadi sepertiku. Diam kau tumbal. Wanita itu menyabetkan payung besinya, membuat ayah mengerang kesakitan. Marah mendadak mendidih di dadaku, mengalahkan rasa takut. Aku melihat kunci emas di tanganku. Jika kunci ini bisa membuka pintu menuju kebenaran yang mengerikan ini, maka seharusnya kunci ini punya kegunaan lain. Aku memperhatikan ukirannya di gagangnya, bukan gambar rumah,
melainkan gambar sebuah jantung yang dibelit rantai. "Kamu bilang aku adalah bahan bakar." Aku melangkah maju, bukan menuju ke arah makhluk itu, melainkan ke arah tungku lilin hitam yang paling besar di tengah ruangan. "Apa yang kau lakukan?" teriak wanita itu, wajahnya yang pucat mulai retak-retak. "Ayahku tidak pernah memberikan izin untuk perjanjian ini. Dia tertipu kan?" Aku berteriak balik. Logikaku yang tersisa menyusun sebuah spekulasi gila. Kalian tidak menginginkan nyawaku. Kalian menginginkan ketakutanku. Tanpa ketakutanku, rumah ini hanya tumpukan arang. Aku tidak menyerahkan diriku pada makhluk itu. Sebaliknya, aku menggenggam kunci emas itu begitu erat hingga pinggirannya yang tajam mengiris telapak tanganku. Darah segar menetes, membasahi emas yang berkilau. Tiba-tiba, makhluk daging hitam itu melompat ke arahku. Mulutnya yang lebar terbuka memperlihatkan ribuan gigi yang terbuat dari patahan tulang manusia. Aku gagal menghindar. Bahuku digigit dengan kekuatan yang mampu menghancurkan beton. Rasa sakitnya luar biasa, seolah saraf-sarafku ditarik paksa keluar dari kulit. Aku tersungkur. Pandanganku mulai mengabur. Semua usahaku gagal. Aku tidak cukup kuat untuk melawan entitas kuno ini. Wanita bergaun krem itu berdiri di atas tubuhku. Kakinya menginjak dadaku hingga aku sulit bernapas. "Pilihanmu habis, Aris," bisiknya dingin. "Sekarang jadilah abu." Di ambang kesadaranku yang menipis, aku melihat bayangan ibu di sudut mataku. Bukan ibu yang sedang sakit, tapi ibu yang sedang tersenyum sambil menyerahkan helm ojolku. Aku sadar, aku masih memiliki satu hal yang tidak dimiliki hantu-hantu ini. Keinginan untuk tetap hidup demi masa depan, bukan demi masa lalu. Dengan sisa tenaga, aku melihat ke arah kunci yang masih kugenggam. Kunci itu kini bukan lagi berwarna emas, melainkan merah menyala karena darahku. Aku menyadari satu-satunya cara untuk memutus rantai ini adalah dengan menghancurkan sumber kekuatannya. Meski itu berarti aku harus mempertaruhkan nyawaku dalam ledakan yang tak pasti. Aku mengarahkan ujung kunci yang tajam itu bukan ke pintu, bukan ke musuh, melainkan ke dadaku sendiri, tepat ke arah jantung yang berdegup kencang. Jika aku adalah kunci terakhir, maka aku akan menghancurkan gerbangnya dari dalam, teriakku dengan suara yang memecah kesunyian ruang bawah tanah itu. Aku tidak menusuk jantungku hingga mati. Aku hanya menggoreskan ujung kunci emas yang sudah berlumur darah itu tepat di atas bekas luka lama di dadaku. Luka yang kudapat saat mencoba keluar dari jendela 20 tahun lalu. Seketika, cahaya putih menyilaukan meledak dari balik kulitku. Darahku bukan lagi sekadar cairan tubuh. Ia menjadi bahan bakar murni yang membakar habis semua ilusi di ruangan itu. Wanita bergaun krem itu menjerit histeris. Wajahnya yang pucat meleleh seperti plastik yang terpanggang. Makhluk daging hitam yang mencoba menerjang. Namun setiap kali ia menyentuh cahaya yang terpancar dari dadaku, tangannya menguap menjadi abu putih. "Kalian tidak punya hak atas masa depanku." Aku berdiri dengan kaki gemetar, namun pandanganku tajam. Dosa ayahku bukan warisanku. Aku menghantamkan kunci itu ke lantai beton yang retak. Prak! Lantai itu hancur, bukan lubang gelap yang muncul, melainkan cahaya matahari pagi yang menembus masuk. Seluruh rumah itu mulai bergetar hebat. Dinding-dinding megah itu berubah kembali menjadi kayu-kayu hitam yang rapuh. Ruang bawah tanah itu perlahan lenyap, menyisakan aku yang berdiri di atas tanah berlumpur yang dipenuhi rumput liar. Aku melihat rantai yang mengikat ayah mulai retak dan hancur. Ayah menatapku untuk terakhir kalinya. Kali ini matanya bukan lagi lubang hitam, melainkan mata coklat hangat yang selalu kurindukan. "Terima kasih, Aris. Pergilah, jangan menoleh lagi," bisiknya sebelum tubuh transparannya hancur menjadi debu emas yang ditiup angin. Aku berlari.
Aku tidak peduli dengan bahuku yang hancur karena gigitan tadi, atau kakiku yang melepuh. Aku terus berlari menerobos sisa-sisa tembok yang runtuh hingga aku mencapai jalanan tanah di depan rumah itu. Saat kakiku menginjak aspal, aku jatuh tersungkur, hening. Bau asap itu hilang, bau melati itu lenyap. Yang tersisa hanyalah bau tanah basah setelah hujan dan suara jangkrik di kejauhan. Aku menoleh ke belakang. Di sana tidak ada rumah berlantai 2 yang megah. Hanya ada tanah kosong dengan papan kayu bertuliskan, "Tanah ini dijual," yang sudah miring dan lapuk. Di tengah tanah itu berdiri sebuah pohon mangga tua yang mati meranggas. Batangnya hitam legam bekas terbakar puluhan tahun silam. Aku meraba saku jaket ojolku. Ponselku menyala redup. Layarnya retak, tapi masih bisa terbaca. Pesanan selesai. Tip 0 rupiah. Aku tertawa getir. Tertawa hingga air mata mengalir di pipiku yang kotor oleh abu. Aku berhasil keluar. Aku masih hidup. Sambil tertatih, aku berjalan menuju motorku yang terparkir di pinggir aspal. Motor itu masih ada di sana, tampak normal, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun saat aku menyalakan mesin, aku melihat sesuatu melalui kaca spion. Di kursi belakang motor metikku tertinggal sebuah payung lipat kecil berwarna krem yang sudah sangat tua. Saat aku menyentuhnya, payung itu hancur menjadi abu, menyisakan selembar foto usang di bawahnya. Foto aku dan ayah yang sedang memanjat pohon mangga. Di balik foto itu tertulis sebuah pesan dengan tulisan tangan yang sangat kukenali. "Bayarannya sudah lunas, Nak. Sekarang hiduplah." Aku memasukkan foto itu ke dalam dompetku, tepat di samping foto ibu. Aku memacu motorku perlahan, meninggalkan jalan kenanga yang kini hanya menjadi bagian dari masa lalu yang sudah damai. Jakarta mulai terlihat di ufuk timur, bersiap untuk bangun. Dan aku bersiap untuk memulai hidupku yang sebenarnya, tanpa hutang, tanpa bayang-bayang. Malam itu pesanan terakhirku bukan sekadar mengantar penumpang, tapi mengantar jiwaku sendiri pulang ke rumah yang sesungguhnya. Aku sampai di kontrakan sempitku tepat saat azan subuh berkumandang dari masjid di ujung gang. Badanku terasa remuk, seolah setiap inci ototku habis ditarik paksa. Aku langsung ambruk di atas kasur tipis tanpa sempat melepas jaket. Tidurku sangat lelap, jenis tidur tanpa mimpi yang sudah lama tidak kurasakan sejak ibu tiada. Siangnya, aku terbangun karena suara riuh di grup WhatsApp ojol. Ada berita heboh. "Riz, lo aman kan? Tadi malam ada yang lihat motor lo parkir di tanah kosong jalan kenanga. Katanya lo pingsan di pinggir jalan." Tanya rekan ojolku, Bang Jono, lewat pesan suara. Aku mengernyit, mencoba mengingat semuanya. "Gue cuma kecapean, Bang, aman," balasku singkat. Aku tidak mungkin menceritakan tentang rumah yang berdiri lagi atau kunci emas itu. Mereka akan menganggapku gila. Aku bangkit dan mulai membersihkan diri. Namun saat aku bercermin, aku tertegun. Luka gigitan di bahuku tidak ada. Kulitku mulus. Bahkan luka melepuh di telapak tanganku akibat memegang kunci panas semalam juga lenyap. Hanya ada satu hal yang tersisa. Aroma melati yang samar-samar masih bisa tercium di sela rambutku. Seperti mimpi buruk yang terlalu nyata, gumamuku mencoba meyakinkan logika. Aku memutuskan untuk kembali menarik ojek sore itu. Hidup harus terus berjalan dan cicilan tidak akan lunas hanya dengan meratapi keajaiban. Aku berjalan menuju motor metikku yang terparkir di bawah pohon kersen. Aku memeriksa bodi motor, memastikan tidak ada lecet setelah kejadian semalam. Saat itulah jantungku rasanya melompat keluar. Di atas jok motor, tepat di tempat wanita bergaun krem itu duduk semalam, terdapat noda hitam berbentuk telapak tangan kecil, seperti bekas tangan anak kecil yang dicelupkan ke dalam abu gosok. Aku mengusapnya, tapi noda itu tidak mau hilang. Ia seolah menyatu dengan kulit jok motorku. Penasaran, aku membuka bagasi motor untuk mengambil kain lap. Namun di dalam bagasi, di antara jas hujan dan kunci busi,
aku menemukan sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Sebuah koin kuno tahun 1994 hangus di pinggirannya dan sebuah nota rumah sakit. Nota itu milik ibuku. Nota tunggakan operasi yang jumlahnya mencapai puluhan juta rupiah. Namun di atas nota itu kini terdapat cap besar berwarna merah darah bertuliskan lunas. Tanganku gemetar. Aku merogoh dompetku, hendak memastikan foto ayah yang kudapat semalam masih ada. Foto itu ada, tapi saat aku memperhatikannya lebih detail di bawah sinar matahari sore, aku menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri tegak. Di dalam foto itu bukan hanya ada aku dan ayah yang sedang memanjat pohon. Di latar belakang, di balik jendela lantai 2 rumah yang terbakar itu, terlihat sesosok wanita bergaun krem. Dia tidak tersenyum. Dia menempelkan telunjuknya di depan bibir, seolah memintaku untuk tetap merahasiakan keberadaan mereka. Tiba-tiba, aplikasi ojolku berbunyi. Ting! Ada pesanan masuk. Aku melihat layar ponselku dengan mata terbelalak. Titik penjemputan TPU, Tempat Pemakaman Umum Pondok Kelapa. Titik tujuan Jalan Kenanga nomor 13. Nama penumpang ayah. Ponselku mendadak terasa sedingin es. Di layar yang retak itu, titik penjemputan berwarna merah mulai bergerak sendiri, seolah-olah penumpangnya sedang berjalan menuju posisiku sekarang. Aku menoleh ke arah jalanan gang yang sepi. Di kejauhan, di bawah bayang-bayang pohon mangga, aku melihat seorang pria berdiri mematung. Dia mengenakan sarung kotak-kotak dan kaos oblong putih, memegang sebuah helm ojol yang tampak sangat mirip dengan milikku. Dia melambai perlahan. Aku baru menyadari satu hal yang paling mengerikan. Bayaran itu memang sudah lunas. Tapi dalam dunia mereka, lunas bukan berarti berakhir. Lunas berarti aku kini adalah bagian dari mereka. Aku mulai memakai helmku dengan gerakan kaku, seperti robot yang dikendalikan benang tak kasat mata. Aku menyalakan mesin motor, lalu mengarahkan motorku menjemput penumpang yang sudah menungguku selama 20 tahun. Jangan pernah mengantar penumpang ke alamat masa lalumu, karena terkadang mereka tidak ingin diantar pulang. Mereka hanya ingin kamu menemani mereka di sana selamanya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Selamat, itu artinya kamu semakin menjadi seorang yang pemberani. Saya percaya kamu juga bisa mendengarkan hingga selesai cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.